Coba bayangin gini, kalian baru aja selesai ujian akhir yang super penting, udah belajar mati-matian berminggu-minggu, nguasain semua materi, dan pas pulang, bawa kertas ujian dengan nilai sempurna, A+. Tapi pas ditunjukin ke orang tua, bukannya dirayain, kalian malah dihukum. Nggak masuk akal banget kan? Logikanya kinerja bagus ya harusnya dapat apresiasi. Tapi selamat datang di Bursa Saham Indonesia pada Mei 2026, di mana logika penilaian itu seolah-olah lagi hancur berkeping-keping. Oke, mari kita bedah anomali luar biasa ini sama-sama. Nah, analogi anak sekolah yang dapat nilai A+ tapi malah dihukum tadi, benar-benar ngegambarin apa yang lagi kejadian di pasar modal kita sekarang. Kita disodorin tumpukan laporan keuangan kuartal pertama dari bank-bank raksasa yang, jujur aja, mencetak rekor laba yang luar biasa. Tapi, harga saham mereka malah dihukum habis-habisan sama pasar. Ada semacam paradoks gede di sini, antara fundamental bisnis yang sempurna dengan aksi jual brutal yang lagi berlangsung. Buat paham situasinya, kita harus lihat siapa sih korban paling besar dari paradoks ini. Angka ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. 46,5%. Ini adalah persentase pemusnahan nilai kapitalisasi pasar dari salah satu bank paling kuat yang kita punya, BBCA. Bayangin aja, harga saham mereka terjun bebas dari level tertingginya di 10.950, langsung longsor ke 5.850. Nyaris separuh nilai perusahaannya menguap gitu aja, lenyap. Ini sih udah bukan sekedar koreksi normal ya. Ini benar-benar hukuman tanpa ampun. Terus yang jadi pertanyaan, apa sih yang bikin pasar sampai neken tombol jual seagresif ini buat mesin pencetak uang sekuat BBCA? Jadi poin krusialnya gini, kita tuh harus bisa misahin antara kondisi ekonomi real dengan apa yang dipersepsikan sama pasar. Pasar saham itu ibaratnya nggak pernah peduli sama masa lalu. Fakta bahwa laba sebuah perusahaan itu meroket bulan lalu, itu udah jadi sejarah buat mereka. Pasar nentuin harga murni berdasarkan apa yang mereka yakini bakal terjadi, katakanlah 6 bulan dari sekarang. Nah, untuk paham dari mana datangnya ketakutan pasar ini, mari kita intip langsung ke dalam jeroan mesin perbankan itu sendiri. Beneran ada yang rusak nggak sih? Kalau kita bedah data fundamental mesin perbankan kita, khususnya BBCA, mereka ini sebenarnya beroperasi dengan tingkat efisiensi yang nyaris nggak masuk akal. Coba lihat rasio kasa mereka. Dana murah dari tabungan dan giro mendominasi di angka 85,2% dari total pendanaan. Ini tuh benar-benar bantalan risiko yang paling diidam-idamkan sama semua bankir di seluruh dunia. Uang yang jumlahnya masif dan nyaris gratis. Ditambah lagi, rasio kredit bermasalah atau NPL mereka cuma anteng di angka 1,8%. Mesinnya sangat-sangat sehat. Tapi, kalau mesinnya nggak rusak, terus apa dong yang memicu kepanikan ini? Oke, sekarang kita masuk ke bagian di mana retakan struktural itu mulai kelihatan. Di balik portofolio yang super sehat tadi, ternyata ada satu data krusial yang anjlok parah. Pertumbuhan kredit kendaraan bermotor, atau KKB, yang turun tajam 20% secara tahunan. Turun 20% itu bukan cuma sekedar ngerem pelan-pelan di lampu merah ya. Ini ibaratnya nabrak tembok beton dengan kecepatan tinggi. Pengereman mendadak inilah yang bikin institusi keuangan langsung panik. Kenapa KKB ini sebegitu pentingnya? Gini, kredit kendaraan bermotor itu adalah indikator utama untuk ngukur seberapa sehat kelas menengah kita. Beli mobil atau motor kan komitmen finansial jangka panjang ya. Kalau angka ini sampai anjlok 20%, itu bukan berarti orang Indonesia tiba-tiba janjian lebih suka jalan kaki atau sepedaan. Enggak. Ini adalah sinyal keras kalau daya beli kelas menengah kita lagi menyusut drastis. Atau mungkin mereka terlalu takut sama ketidakpastian masa depan sampai nggak berani ngambil cicilan baru. Dan hukum alamnya, kalau nasabah retail ini mulai batuk, bank pasti bakal langsung ngerasain demamnya. Tapi kenapa kelas menengah kita tiba-tiba kayak tercekik gini? Ternyata semuanya bermula dari efek domino makroekonomi, kebijakan proteksionisme dari Amerika Serikat dengan tarif-tarif barunya, terus ditambah lagi sama ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ini semua bikin ekspor kita di sektor tekstil, kelapa sawit, sampai alas kaki jadi babak belur. Nah, saat keran ekspor ini tercekik, pasokan dolar yang masuk ke Indonesia otomatis mengering. Di saat yang sama, korporasi-korporasi kita kan tetap butuh dolar buat bayar utang jatuh tempo. Hukum pergerakan pasar pun berlaku. Dolar makin langka dan bisa ditebak, rupiah kita yang jadi korban utamanya. Dan inilah hasil nyata dari badai makro yang lagi kita bicarain. Rupiah benar-benar hancur lebur, anjlok sampai nembus 17.378 per dolar AS. Buat ngasih perspektif, ini adalah salah satu level paling lemah dalam sejarah modern Indonesia. Depresiasi brutal kayak gini ngelumpuhin banyak banget sektor ekonomi real kita. Harga barang-barang impor langsung meroket, daya beli makin nyungsep, dan nilai tabungan kita rasanya kayak makin menyusut setiap harinya. Di tengah krisis mata uang yang sepelik ini, semua mata pasti langsung tertuju ke bank sentral kita, Bank Indonesia. Apa langkah penyelamatan mereka? Dan disinilah kita ngelihat dilema super brutal yang lagi dihadapi sama BI.
Meskipun inflasi domestik kita relatif aman di angka 3,48% berkat efek Idul Fitri dan guyuran bansos, BI justru milih buat nahan suku bunga di level yang cukup tinggi, yaitu 4,75%. Kalian mungkin nanya, loh kenapa nggak diturunin aja biar kredit kembali bergairah? Jawabannya, suku bunga BI sekarang benar-benar difungsikan sebagai katup pengaman. Mereka pakai bunga tinggi ini murni sebagai tameng buat nahan supaya modal asing nggak pada kabur ke luar negeri. Dengan kata lain, mereka terpaksa harus ngorbanin pertumbuhan kredit kelas menengah demi nyelamatin nyawa nilai tukar mata uang kita. Tapi tahu nggak sih, badai makroekonomi yang kita bahas barusan, itu ternyata cuma bahan bakarnya aja. Kalau makro itu bahan bakar, maka lembaga-lembaga institusi global inilah yang jadi percikan apinya. Sepanjang bulan April dan Mei kemarin, ada dua katalis besar yang pada akhirnya memicu dana asing eksodus besar-besaran dari bursa kita. Yuk kita lihat lebih dekat data dari kedua institusi ini. Nah, ini dia dua katalis utamanya. Pertama, MSCI. Buat yang belum tahu, mereka ini penyedia indeks global yang pergerakannya bisa ngatur ratusan miliar dolar. Mereka tiba-tiba ngebekuin proses rebalancing indeks untuk bursa kita karena alasan masalah likuiditas saham yang beredar di pasar. Ini ngasih sinyal kuat ke investor luar kalau pintu keluar di pasar Indonesia ini lagi sempit banget loh. Kedua, lembaga pemeringkat Moody's baru aja nurunin prospek utang Indonesia dari yang tadinya stabil jadi negatif. Penting buat dicatat di sini, laporan Moody's ini murni ngelihat dari kacamata hitung-hitungan matematika dan rasio utang ya. Mereka ngitung potensi melebarnya defisit anggaran akibat program fiskal baru pemerintah, kayak program makan bergizi gratis, perluasan perumahan, dan pembentukan pendanaan negara. Terus, apa dampaknya buat saham kayak BBCA tadi? Konsep ini benar-benar brilian buat ngejelasin fenomena yang lagi kita alamin, indiscriminate selling, atau gampangnya, aksi jual buta tanpa pandang bulu akibat naiknya risiko suatu negara. Analogi sederhananya kayak gini. Coba bayangin kalian punya apartemen mewah, kasnya lancar, bangunannya anti gempa, pokoknya sempurna. Tapi tiba-tiba, pemerintah netapin distrik tempat apartemen kalian itu sebagai zona rawan tanah longsor. Harga apartemen kalian pasti langsung hancur kan? Bukan karena bangunannya jelek, tapi karena nggak ada investor yang mau ngambil resiko berinvestasi di distrik yang rawan itu. Buat manajer investasi global, ketika profil risiko Indonesia secara keseluruhan naik, mereka langsung kemas-kemas dan narik uangnya. Mereka jual saham BBCA secara buta, ya sekedar karena BBCA ini adalah aset yang paling gampang dan paling cepat buat dicairin jadi uang tunai di bursa kita. Situasi ini otomatis nyiptain reaksi pasar yang sangat-sangat terpolarisasi. Di satu sisi, investor asing pada sibuk geret koper lari ke luar negeri. Tapi di sisi lain, investor retail domestik kita justru ngelihat ini ibarat pameran diskon paling gila dalam 10 tahun terakhir. Mereka punya mentalitas berani masuk di saat yang lain lagi panik-paniknya. Pertanyaannya, apakah nyali mereka ini tepat sasaran? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan valuasi belaka? Ternyata, investor domestik kita ini pakai indikator Warren Buffett sebagai senjata utama argumen mereka. Kalau kita bandingin total kapitalisasi pasar kita dengan ukuran PDB real, angkanya benar-benar jomplang. Rasio kita sekarang cuma ada di angka 51,98%. Padahal kalau kita ngintip sedikit ke negara tetangga kayak Malaysia atau Thailand, rasio mereka itu duduk manis di kisaran 100%. Jadi di mata investor lokal, bursa kita tuh lagi ngalamin yang namanya salah harga parah. Valuasinya dianggap benar-benar udah kelewat murah. Dan sinyal paling kuat justru datang dari pihak internal perusahaannya sendiri. Waktu harga saham BBCA jatuh, valuasinya itu nyentuh -3 standar deviasi. Maksudnya, secara historis, saham ini lagi ada di titik diskon yang sangat nggak masuk akal. Manajemen mereka pun setuju banget kalau harga ini udah terlalu murah. Terus apa langkah mereka? Mereka langsung ngumumin aksi buyback saham secara agresif selama 1 tahun penuh dan tetap nahan pembagian dividen tinggi yang ngasih imbal hasil langka banget, yaitu sebesar 5,74%. Ini tuh seolah-olah manajemennya lagi ngomong gini ke pasar, kalau asing nggak mau beli di harga semurah ini, ya udah biar kami aja yang ngeborong saham kami sendiri. Langkah ini secara efektif ngasih batas bawah yang kuat, supaya harga saham nggak nyungsap lebih dalam lagi. Eits, tapi tunggu dulu, kita tetap harus hati-hati. Aksi borong barang murah saat ini sebenarnya adalah sebuah pertaruhan langsung dengan nasib kelas menengah kita. Kenapa? Karena gini, penyaluran kredit untuk proyek infrastruktur perusahaan besar mungkin masih lancar jaya, tapi perputaran uang di tingkat bawah, itu yang lagi tersengat. Kalau tekanan dari suku bunga tinggi dan rupiah yang melemah ini berlangsung terlalu lama, kelas menengah kita beneran bisa ngalamin gagal bayar massal. Nah, kalau mimpi buruk itu sampai kejadian, saham yang hari ini kelihatannya murah banget, tahun depan bakal kerasa luar biasa mahal. Soalnya, laba bank bakal habis terkuras cuma buat nyadangin kerugian dari kredit-kredit yang macet. Ini benar-benar jadi ujian hidup mati buat bertahannya ekonomi real kita.
Menariknya, dari semua rentetan kepanikan global ini, ternyata ada satu pergeseran tektonik raksasa yang lagi terjadi diam-diam di belakang layar, sesuatu yang punya potensi besar buat ngubah cara kerja bursa saham Indonesia untuk selamanya. Masih ingat soal dana negara bernama Danantara, yang tadi sempat bikin lembaga asing ketar-ketir? Nah, di bulan April 2026, negara kita nggak cuma sekedar ngebentuk institusi ini. Dengan pergerakan yang super kilat, Danantara mengambil alih perusahaan-perusahaan manajer investasi raksasa milik Bank BUMN, mulai dari Mandiri, BRI, sampai BNI. Semuanya langsung dikonsolidasikan di bawah satu komando institusi negara. Kalian tahu apa artinya ini? Ini adalah sebuah pengumpulan otot modal yang luar biasa masif di dalam negeri kita sendiri, tepat di momen ketika dana asing lagi sibuk-sibuknya eksodus massal dari bursa kita. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan yang sangat provokatif buat nutup sesi bedah data kita kali ini. Selama berpuluh-puluh tahun pergerakan bursa kita itu kan selalu disetir sama dana asing ya. Asing masuk, bursa terbang. Asing keluar, bursa hancur. Tapi dengan adanya konsolidasi modal raksasa lewat Danantara ini, mungkinkah Indonesia lagi nyiapin kekuatan pasarnya sendiri buat ngelawan dominasi asing? Coba deh bayangin sebuah masa depan di mana harga aset-aset strategis kita itu nggak lagi didikte sama manajer investasi di New York atau London, tapi murni ditentukan sama kekuatan modal negara kita sendiri. Ini benar-benar sebuah era investasi baru yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Jadi, pastikan kalian terus pantau pergeseran raksasa ini saat bel bursa berbunyi esok pagi. Kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.